Kembali lagi di bincang MMA. Alex Pereira, gue nggak tahu harus ngomong apa tadi ya, membuktikan bahwa dia adalah the beast, membuktikan dia adalah the face of UFC saat ini. Di video kemarin gue bilang kalau saat ini UFC cuma punya ada satu superstar, yaitu Alex Pereira, dan baru aja tadi UFC 303 membuktikan Alex Pereira retain middleweight championnya. Menurut gue sangat mengerikan, hebat ya. Sedikit info, jadi waktu pas kemarin tuh gue sama pelatih jiu-jitsu gue ditanya, lu milih siapa? Terus gue bilang kayaknya gue iri, karena gue suka sama Jiří Procházka waktu pas dia sebelum menang light heavyweight champion. Dia ngalahin Dominic Reyes, ngalahin siapa lagi, Anthony Smith, banyak gitu, ngalahin yang lain, dan dia jadi contender gitu di ini. Dan gue selalu ingat sama Jiří, jadi gue lihat wah dia bagus banget nih. Terus dia ngelawan Glover, dan gue inget nonton langsung itu di Singapura, mungkin karena momen juga. Jadi waktu itu gue nonton dan akhirnya Jiří menang, jadi kayak pertama kali main event yang gue tonton UFC gitu live. Jadi mungkin karena ada hal itu, jadi gue pengen banget Jiří Procházka menang. Gue tanya tuh beberapa teman gue yang MMA suka sama UFC atau dia praktisi MMA juga, bilang kalau Alex Pereira menang. Terus pas gue bilang kalau Jiří menang, malah aneh, kenapa lu milih Jiří gitu. Karena memang weird style dan segala macem. Waktu di fight pertama gue bilang kalau si Jiří fightnya mirip kayak waktu fight sama si Glover di Singapura waktu itu. Kalau pas fight pertama Jiří sama Pereira maksudnya, karena dia kena caught berapa kali sama Glover. Terus kepada Glover kan yang gue sering bilang, basicnya bukan kickboxer tapi well rounded, semuanya oke. Sementara Alex Pereira ini basicnya kickboxer dan punya knockout power yang ngeri banget. Terus dia kena beberapa kali sama si Glover, dan kejadian sama si Pereira di pertama gitu. Terus dia bisa balik lagi membuktikan lawan Rakic di UFC 300, dan sebenarnya sebuah fight yang oke. Dia tapi kalah di ronde pertama, dan di ronde keduanya dia bisa balikin lagi. Dan di fight tadi dari ronde pertama kelihatan banget emang Alex Pereira ini debutan ini mengerikan banget sih gue kalau ngeliat dia. Apapun yang dia ini lakukan gitu menyeramkan, kecuali grappling ya. Gue belum di light heavyweight kayaknya nggak grapple deh sekarang. Ankalaev ada. Terus jadi dia dari leg kicknya, dari punchnya, jadi ngeri banget itu si Alex Pereira. Jadi gue rasa, dan dia sekarang jadi top starnya UFC. Dia masuk UFC 2021, dan gue sering bilang dia di katrol sama Israel Adesanya, tapi dia langsung lawan 5 champion, mungkin bisa bilang 7 kali ya, satu champion 2 kali. Dia lawan Sean Strickland, Israel Adesanya, Jamal Hill, siapa lagi, kok gue bilang 5 ya, Jan Blachowicz sama Jiří Procházka sama Israel Adesanya 2 kali. Dia masuk UFC 2021, terus di 2022 dia menang champion, gila, setahun doang. Ini yang paling gila menurut gua. Di 2023, pas tahun lalu di April, dia KO di Miami sama Israel Adesanya. KO, lo bayangin, KO knockout cold gitu, yang dia nggak sadar sama sekali gitu. Bukan TKO ya, TKO itu masih sadar gitu. Kayak Jiří tadi masih sadar. Dia KO knockout sama Israel Adesanya. Udah gitu move up ke light heavyweight, ngalahin Jan Blachowicz split decision. Dan di situ gue masih ngerasa kayaknya Alex Pereira nggak serem-serem banget sih karena di light heavyweight, dan dia ngalahin Jiří. Terus gue pas fight pertama masih early stoppage apa segala macem. Pas lawan Jamal Hill dia langsung wah gila, ngeri banget. Karena lo kalau lihat
Jamal Hill lawan Glover tuh ngeri banget sih. Jamal Hill lawan Glover bagus banget sih Jamal Hill. Terus tadi membuktikan lagi dia, wow, Alex Pereira itu murni UFC champion lah. Dan ini seperti halnya light heavyweight ya. Light heavyweight ini gua rasa kayak lagi ada cycle-nya kembali lagi kayak ke dulu. Dulu ada zaman dimana light heavyweight itu sering kali berganti dan orangnya top semua, bagus-bagus semua. Waktu itu gue lupa namanya, cuman maksudnya gue lupa runtutannya, tapi John Jones dari Shogun ngalahin Lyoto Machida ngalahin Rashad ngalahin Rampage kalau nggak salah, atau Forrest Griffin ya. Terus ada Forrest Griffin juga, ada Chuck Liddell gitu, banyak itu nama-nama top semua. Tapi ya, mereka cuma gitu ya, cuma one title defense waktu itu paling banyak Lyoto Machida 2 kali gitu dari orang-orang itu ya. Sampai akhirnya ada nama John Bone Jones, UFC termuda 23 tahun, jadi light heavyweight. Dia defend title-nya lawan Machida. Dia ngambilnya dari Shogun kan, terus Machida, Rashad, Rampage, Daniel Cormier, Alex Saint-Preux, Oliver Saint-Preux, Dominic Reyes, Anthony Smith, banyak banget itu dia, Gustafsson, Chael Sonnen, banyak gitu si ini. Dan di waktu yang bersamaan karena dia bermasalah dan lagi prime-nya si ini, ada Daniel Cormier yang nggak, dalam tanda kutip, nggak tersentuh juga karena wrestlingnya bagus banget. Dia waktu itu ngedefend lawan Volkan Oezdemir, Anthony Rumble Johnson, beberapa kali akhirnya dia move up ke light heavyweight. Dari situ, jadi dari berapa tahun light heavyweight cuma ada 2 orang, Daniel Cormier sama John Jones. Dari situ langsung light heavyweight pertama setelah itu kan John Jones strip title, Jan Blachowicz, abis Jan Blachowicz direbut sama Glover, abis Glover bersama si Jiří Procházka, abis Jiří Procházka relinquish title-nya, vacated, terus ke Jamal Hill, dari Jamal Hill vacated juga terus ke Alex Pereira, dan sekarang Alex Pereira udah bisa 2 title defense. Dan menurut gua nextnya mungkin Magomed Ankalaev, itu harus dan wajib, kewajibannya. Gua ngelihat dia harus membuktikan lagi lawan Jamal Hill karena di top ranknya. Rakic juga kemarin baru kalah, terus siapa lagi ya, Anthony Smith juga kalah kan tadi. Siapa lagi di Khalil Roundtree mungkin, tapi ya dia di atas sana. Gua nggak tahu siapa lawan ininya, dan gua rasa dia sama Magomed Ankalaev itu tes besar karena Magomed Ankalaev bagus di grapplingnya. Setelah lawan Magomed Ankalaev mungkin dia bisa lawan Tom Aspinall Tom Aspinall atau John Jones di heavyweight. Dan yang nggak gue rasa ternyata, dan kemarin ada di YouTube gue, nama YouTube-nya apa lupa, dan gue setuju banget sama dia, dan gue juga udah ngerasa kalau Alex Pereira ini jadi top star UFC gitu. Yang itu yang sampai sekarang gue masih nggak nyangka, gila ya, Alex Pereira orang Brazil yang nggak bisa, ya mungkin bisa lah ngomong bahasa Inggris sedikit, yes, no, can I get you some water, gitu-gitu sedikit, mungkin bisa, mungkin gue juga nggak ngerti, cuman bisa jadi top starnya UFC sekarang dibanding yang kemarin gue sebut. Ada Easy, ada Sugar Sean O'Malley, ada Ilia Topuria, ada Islam Makhachev gitu. Kalau gue rasa kalau Islam Makhachev sebenarnya bisa dibilang bukan top star UFC, tapi top star UFC di untuk orang-orang Muslim atau untuk orang-orang Asia, karena dia lebih represent us gitu. Sementara kalau worldwide itu Alex Pereira sih benar-benar. Nggak orang yang di 2021 apa 2020 yang bilang si Israel Adesanya ngomong kalau lihat aja nih, kata si Israel Adesanya ngomong kan, dia ada di sebuah bar lagi mabok, terus ada lihat gue di TV, terus itu tuh orang yang KO gue pernah tuh KO dia gitu. Nah, istilahnya kayak mocking si Alex Pereira. Dan sekarang gue langsung mikir, anjir ini kayak kebalikan banget. Mungkin aja Easy
lihat Alex Pereira di rumah sambil mabok sambil apa sama teman-temannya. Gue pernah kawal dia loh, dan dia namanya meroket banget. Tentu si Alex Pereira harus berterima kasih sama Izzy, karena tanpa Izzy, tanpa stepping stone-nya Izzy, dia nggak bakalan terkenal ini sampai kayak sekarang gitu. Cuman apa yang dia lewati dari Izzy itu ngeri banget sih menurut gue, dan dari pencapaian, dari star power gitu, menurut gue ini banget. Di UFC, di konten YouTube tadi gue lupa siapa namanya ya, ngebahas soal banyak banget yang trash talker berusaha kayak Conor McGregor, berusaha kayak heel, itu malah cringe, termasuk Israel Adesanya, Sean Strickland, siapa namanya tuh, Sugar Sean O'Malley, Ilia Topuria, terus Alex Volkanovski juga good guy tapi nggak begitu bagus on mic. Kamaru Usman juga sama, banyak banget yang Colby Covington gitu, banyak banget yang berusaha untuk menjadi dan kadang-kadang nggak ngerti gitu kalau misalnya dia next itu mau apa. Di interview sama Joe Rogan setelah fight, harus jadi bisa ada hook di situ, hook dalam artian dari omongan ya, untuk apa gitu. Terus dia ngomong nggak jelas gitu, kayak tadi Joe Piper, wow apa, we want change USA mana, terus crowdnya hening banget kayak anjing apa sih gitu. Jadi kayak banyak di UFC fighter yang nggak terdidik. Mereka mungkin dari segi fighting dan latihan fight wah top, tapi dari segi miking tuh wah kurang banget. Dan termasuk orang-orang yang menurut gue mic-nya bagus kayak Izzy, Sugar Sean O'Malley, Ilia Topuria meskipun pakai bahasa Spanyol, tapi malah jadinya cringe gitu. Nah, karena banyak orang cringe ini, jadi ada Conor McGregor di sini, yang top star UFC dengan talker, dan banyak orang yang imitating dia gitu, jadi kayak pengen the face of the UFC, malah cringe, malah jadinya orang lebih milih orang yang diem sekalian atau nggak bisa bahasa Inggris sekalian, kayak si Alex Pereira gitu. Sebenarnya ada mirip kayak Charles Oliveira, cuma Charles Oliveira kayak pesonanya tuh terlalu baik gitu, terlalu. Conor McGregor kan gitu kan, Conor McGregor tuh talker, ngomong dengan segala body language-nya, wah segala macam dikeluarkan gitu. Sementara Alex Pereira tadi stare down-nya diem, nggak banyak ngomong, ditanya sama Joe Rogan dia jawab, kayak gitu gitulah, the cool guy gitu kalau ibaratnya dari ini. Jadi dan pencapaian dia di UFC sebagai champion, 2 kali champion middleweight, light heavyweight, 2 kali title defense Jamal Hill dan Jiri Prochazka, menurut gue, dan star powernya sekarang lo lihat ya di Twitter. Kalau lu misalnya biasnya kayak gue sama tentang UFC, tentang MMA, apapun yang Alex Pereira lakukan itu viral, makan di mana viral, senyum viral, dan sampai dating life-nya gitu. Yang dia kemarin, dia kan udah punya anak dari mantan istri, nggak tahu nikah atau nggak, yang gue nggak tahu, pisah lah, terus dia pacaran sama siapa gitu, terus pisah kan sama dia. Terus gue jadi tahu gini, gue tahu drama, terus dia pacaran sama siapa atau dia latihan sama siapa, dan hal-hal kayak gitu tuh jadi omongan gitu. Dan omongan kayak gini tuh bukan karena kita nggak peduli sama dia, karena banyak orang peduli. Jadi orang apapun yang dia lakukan, dating life-nya, dia lakuin apa, makan di mana, apa mobilnya, semua jadi orang pengen tahu. Layaknya Conor McGregor, layaknya kalau di wrestling ada The Rock, layaknya Stone Cold, kayak gitu. Layaknya Taylor Swift lah, mungkin lo kayak Swifties kan, orang nggak cuma kalau nonton Taylor Swift bukan cuma sekedar pengen dengerin lagunya, tapi pengen tahu love life-nya dia. Dan Alex Pereira bisa, gue nggak bilang Alex Pereira selevel sama Taylor Swift, cuman Alex Pereira udah di titik di level dimana he's the face of the UFC gitu. Orang kalau misalnya nanti suatu saat mungkin ada teman-teman gue yang nggak suka UFC atau nonton cuma sekali, Alex Pereira siapa sih? Gue yakin bakalan ada pertanyaan gitu. Atau Chama atau Putan bakalan banyak terdengar setelah, kayak udah lama banget UFC nggak punya face setelah Conor McGregor gitu. Jadi gitu aja, selamat buat Alex Pereira. Gue sih nextnya pengennya Alex Pereira lawan Magomed Ankalaev sebelum dia move up ke heavyweight ya, karena sangat, dan gue nggak tahu sih dia move up ke heavyweight kayak gimana. Lu kalau bisa Tom Aspinall kita bisa contoh ya, lu bisa lihat kan Tom Aspinall, jangan Tom Aspinall, Jailton Almeida lah. Jailton Almeida tuh sebenarnya badannya tuh light heavyweight banget, lu lihat kan dia ngelawan Curtis Blade kayak gimana, langsung kalah gitu. Sebenarnya dia bisa mengantisipasi lawan kayak Derrick Lewis juga, cuman
eh heavyweight itu powernya beda, apalagi orang-orang yang berpower dan berspeed kayak Ciryl Gane dan Thomas Pinal ya, itu ngeri banget gitu. Gua nggak tahu apakah power Alex Pereira bisa dipakai di sana, karena layaknya John Jones badan dia harus digedein dulu banget gitu untuk jadi heavyweight. Kayak Daniel Cormier aja di heavyweight nggak lama kan, dia di heavyweight menang lawan Stipe, yang Stipe itu nggak terlalu heavyweight, terus bisa lawan Derrick Lewis, terus gitu lawan Stipe 2 kali udah pensiun. Yang heavyweight bener-bener tuh kayak Francis Ngannou, Alistair Overeem, waktu zaman itu siapa, Junior Dos Santos gitu, banyak banget heavyweight yang bener-bener heavyweight gitu. Gue nggak bilang Daniel Cormier jelek, tapi belum ketes aja. Nah ini kita lihat Alex Pereira gimana gitu di heavyweight. Gue sungguh jujur penasaran, tapi gue lebih penasaran dia lawan Magomed Ankalaev kayak gimana gitu. Jadi gue sampai ketemu di bincang MMA berikutnya.